Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Matius 24 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, kalau kita baca semua perikop ini berbicara tentang keadaan yang akan terjadi sebelum hari Tuhan tiba, atau yang sering kita sebut akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman atau hari Tuhan, memang Alkitab tidak spesifik menjelaskan kepada kita kapan akan terjadi. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Alkitab memberikan kita gambaran atau peristiwa dan keadaan yang akan terjadi sebelum hari itu tiba. Hari itu terjadi. Kira-kira seperti apa situasi akhir zaman? Kira-kira seperti apa yang akan terjadi di akhir zaman? Dan kalau kita hubungkan ayat yang kita baca dalam Alkitab yang barusan dengan dunia sekarang ini, dengan keadaan hari-hari ini, ada begitu banyak keselarasan, ada begitu banyak kesamaan dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini. Kita bisa melihat seperti dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat berita-berita sekarang ini, bicara tentang dunia sekarang ini, dunia hari-hari ini mengalami keadaan yang tidak mudah. Salah satunya adalah secara perekonomian. Kalau kita melihat tidak usah jauh-jauh di Indonesia, ada begitu banyak badai PHK di mana-mana. Karena tempat mereka kerja itu mengalami penurunan pendapatan. Tempat mereka kerja akan ditutup. Tempat mereka kerja mau bangkrut. Entah itu pabrik, entah itu perusahaan online sebagainya. Bahkan tidak perlu jauh-jauh, saudara ya. Di kota kita ini, Temanggung. Sebuah perusahaan yang dulunya boleh dikatakan luar biasa, toh goncang juga, toh mengalami masalah dalam perekonomian. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tetapi walaupun perekonomian sepertinya sedang goncang, sedang tidak baik-baik saja, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan hal-hal yang terjadi sekarang ini. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Kalau saya tanya apa keperluan kita, pasti bilang banyak Pak, banyak. Tuhan berikan kita kesehatan dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah apa? Tuhan berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita nafas hidup.
Kita masih bisa makan setiap hari. Kita masih bisa minum. Masih ada pakaian yang kita pakai. Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Ini adalah bukti kalau Tuhan memperhatikan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dari situasi-situasi kesukaran yang dialami oleh dunia saat ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita akan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Yang pertama, kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ayub adalah tokoh Alkitab yang boleh saya katakan luar biasa. Ayub adalah tokoh Alkitab yang mengalami situasi yang sangat sulit. Kehilangan segalanya, kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya. Bahkan istrinya yang harusnya menjadi penopang buat Ayub karena tinggal dia yang Ayub miliki saat itu, malah istrinya menyuruh untuk mengutuki Allahnya dan berkata, matilah. Tetapi sekalipun Ayub mengalami kesukaran yang luar biasa dalam hidupnya, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Dan kita melihat ending dari cerita Ayub, akhir dari cerita Ayub. Ayub mengalami kemenangan. Saya berdoa buat kita semua, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa apapun kesukaran kita, kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Maka dari itu saudara, tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan, melekat kepadanya. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam dunia yang semakin tidak baik-baik saja ini? Tetap berseru kepada Tuhan. Ayub 30 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Dari pasal 1, penderitaan Ayub sudah dimulai. Ada beberapa referensi yang menulis proses penderitaan Ayub itu kurang lebih 18 tahun. Dan itu bukan waktu yang sangat pendek. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-30, Ayub belum melihat pemulihan. Ayub belum melihat mujizat. Tetapi sekalipun Ayub belum melihat pemulihan dan mujizat, Ayub tetap berseru kepada Tuhan. Sepertinya saudara, di saat berseru kepada Tuhan, Ayub tidak dijawab oleh Tuhan. Seruan Ayub tidak dijawab oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak menghiraukan Ayub. Tetapi Ayub tetap setia berseru kepada Tuhan. Ada yang mengalami hal yang demikian? Sepertinya saudara ya, belum mengalami jawaban dari Tuhan. Sudah minta terlalu lama, sudah sekian lama berseru kepada Tuhan dan belum melihat jawaban dari Tuhan. Sekalipun belum melihat pemulihan, sekalipun belum melihat mujizat, tetaplah berseru kepada Tuhan sampai Tuhan nyatakan kuasanya buat kita. Yang ketiga yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang percaya, menjaga pendengaran. Ayub menjaga pendengarannya. Istrinya memberikan masukan yang salah. Istrinya memberikan saran yang salah. Bahkan sahabat-sahabatnya memberikan pandangan yang salah. Tetapi Ayub menjaga pendengarannya. Dalam kesukaran-kesukaran saat ini, kita harus sangat menjaga pendengaran kita. Kenapa saudara?
Karena pendengaran kita ini sangat berhubungan dengan iman kita. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berarti sebaliknya iman kita itu bisa hancur kalau yang kita dengar adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jagalah pendengaran kita. Jangan izinkan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman masuk dalam pendengaran kita. Amin. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang lindungi. Berkati gereja kami GPD UCOTW Temanggung. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja ini. Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja GPD UCOTW Tuhan. Tuhan yang menolong kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.